padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu, tanggal 2 April 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Alfonsin PRR. Renungan akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Virgo PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhingga. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh harapan untuk mendengarkan sabda-Mu yang membawa kehidupan bagi kami. Semoga firman-Mu menyentuh hati kami, memberikan kedamaian dan bimbingan dalam perjalanan hidup kami. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan
bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah bunyi sebuah pepatah yang jika dikaitkan dengan kehidupan keluarga, maka artinya bahwa kelakuan atau sifat anak tidak jauh berbeda dengan sifat orang tuanya. Bacaan suci hari ini mengisahkan tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Hal mana kesaksian Yesus dalam kisah Injil ini, jika dikaitkan dengan pepatah tadi, mau mengatakan bahwa Bapa dan Anak adalah satu dan tak terpisahkan. Bapa selalu ada bersama Anak, dan Anak selalu ada bersama Bapa. Yesus berkata, sesungguhnya Anak tidak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Perkataan Yesus ini hendak menunjukkan bahwa karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus merupakan karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui dirinya. Dengan kata lain, Yesus yang adalah Anak menjadi perantara bagi karya keselamatan Allah untuk manusia.
Anak adalah perwujudan diri Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Kesatuan mesra antara Bapa dan Anak diungkapkan secara terang-terangan oleh Yesus Sang Anak kepada orang-orang Yahudi pada zamannya. Ini adalah alasan utama mengapa mereka berusaha untuk membunuh Dia, karena Dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernyataan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah yang selalu menyatu dengan Bapa menjadi kekuatan bagi kita yang sedang mengikuti Dia. Dia memiliki identitas dan hakikat sebagai pribadi ilahi. Maka Dia memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menyelamatkan semua yang berani mengakuinya sebagai anak Allah. Dia memiliki relasi yang tak terpisahkan dari Bapa. Maka Dia menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh belas kasih dan kerahiman dari Bapa. Dia memiliki tugas untuk mengadili dan menyelamatkan. Maka bagi orang-orang yang percaya kepadanya, sudah ada jaminan akan diadili dengan kasih sayang dan akan diselamatkan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam pengadilan terakhir, Yesus adalah Raja semesta alam. Ia adalah hakim yang adil, dan Ia adalah pembela para pengikutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita pasti akan diselamatkan oleh Dia yang adalah Raja, Hakim, dan Pembela kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga untuk perdamaian dunia. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian sejati di dunia kami ini. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami rahmat kebijaksanaan untuk bekerja sama demi kesejahteraan semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kesejahteraan semua orang. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan harapan. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberkati mereka yang sedang sakit, baik fisik maupun mental, dengan penyembuhan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk keluarga dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tuhan yang penuh cinta kasih, kami mohon agar Engkau memberkati keluarga-keluarga kami dengan kedamaian dan keharmonisan. Jagalah setiap anggota keluarga kami dalam cinta dan persatuan, agar dalam suka maupun duka kami selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah